Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mempresentasikan bab 10 yang berjudul penulisan bad news dan bab 11 dengan judul penulisan pesan-pesan persuasif dalam mata kuliah komunikasi bisnis di semester ini. Berikut ini nama kelompok kami. Bab 10, penulisan bad news. Penulisan bad news terbagi menjadi 4 subbab, yakni yang pertama, strategi pengorganisasian bad news, kedua, mengkomunikasikan informasi dan jawaban, 3, penyampaian bad news kepada pelanggan, dan keempat, bad news tentang orang. Strategi pengorganisasian pesan bad news. Bad news adalah pesan yang isinya cenderung bersifat negatif dan buruk, yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan ketidaksenangan audiens. Contohnya, memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan. Ketika menyampaikan suatu hal buruk kepada audiens, ada 3 masalah yang perlu diperhatikan terkait bad news. Yang pertama, penyampaian bad news itu sendiri. Kedua, penerimaan pesan oleh audiens. Ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Dalam penyampaian pesan bad news kepada audiens, seorang komunikator harus bisa menciptakan audience center tone atau nada penyampaian pada audiens. Hal ini memiliki 3 tujuan yang spesifik, yaitu membantu audiens mengerti bahwa bad news merupakan keputusan yang tegas, membantu audiens mengerti bahwa keputusan tersebut adil, dan membantu audiens agar tetap memberikan goodwill kepada perusahaan. Strategi pengorganisasian pesan bad news. Ada 2 bentuk pengorganisasian pesan bad news. Yang pertama adalah indirect approach atau pendekatan langsung. Indirect approach merupakan pendekatan yang paling sering digunakan karena dinilai dapat menghindarkan kekecewaan orang lain. Ada 4 bagian dalam pendekatan ini. Pertama adalah pembukaan. Pembuka berisi pandangan netral atas informasi yang Anda sampaikan. Bisa juga berisi permohonan maaf. Bagian yang kedua adalah alasan. Bagian ini berisi penjelasan logis atas apa yang Anda sampaikan. Dalam hal ini Anda dapat memberi penjelasan tentang manfaat apa yang diambil oleh audiens. Bagian 3 adalah bad news. Pada bagian ini, Anda dapat secara langsung menyampaikan keputusan yang diambil, seperti pemutusan hubungan kerja, penolakan kredit, dan lain-lain. Bagian keempat adalah penutup. Penutup berisi kalimat positif yang menyenangkan. Anda juga bisa menyampaikan usulan pemecahan masalah yang dihadapi audiens Anda. Pengorganisasian yang kedua adalah pendekatan langsung atau direct approach. Pendekatan ini diawali dengan penyampaian bad news secara langsung, disertai alasan-alasan logis dan diakhiri penutup yang bersahabat. Pendekatan langsung memiliki keunggulan, yaitu waktu yang relatif singkat dalam penyampaiannya. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Pada subbab ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama, bad news tentang produk. Bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, dan kadaluarsa produk. Pada penyampaiannya, bad news tentang produk lebih baik digunakan pendekatan secara tak langsung, yang diawali dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan yang logis, baru penyampaian pesan bad news serta diakhiri dengan pernyataan positif dan bersahabat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentu membawa efek yang besar. Karena itu, penyampaian perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Lain halnya penyampaian bad news tentang kenaikan bahan baku suatu perusahaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan langsung karena dampak yang ditimbulkan internal perusahaan akan berbeda jika hal tersebut disampaikan pada pelanggan.
Contoh yang kedua adalah penolakan kerjasama. Penolakan kerjasama contohnya jika seseorang mengajak kita untuk bekerja sama, tetapi kita tidak menyetujuinya. Jika kita tidak mau memenuhi permintaannya untuk masuk ke dalam kerjasama tersebut, kita dapat mengungkapkan bad news tersebut dengan pendekatan langsung maupun pendekatan tidak langsung. Contoh ketiga, penolakan undangan. Contoh penolakan undangan adalah jika kita diundang oleh teman bisnis kita, tetapi kita tidak dapat menghadirinya. Kita dapat menggunakan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada seberapa dekat hubungan kita dengan pihak tersebut. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika Anda menyampaikan bad news kepada pelanggan, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pelanggan tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis dengan Anda. Oleh karena itu, perlu diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang. Kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Ketiga, tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca tidak kehilangan minat. Memperkuat kepercayaan pelanggan dengan memberikan layanan dan produk yang baik merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan penjualan ulang bagi para pelanggan. Ada 4 jenis penyampaian bad news ke pelanggan. Yang pertama, bad news tentang pesanan. 2. Penolakan surat pengaduan dan keluhan. 3. Mengganti produk. 4. Tidak memenuhi pesanan. Bad news tentang orang. Berikut ini contoh bad news yang biasa disampaikan kepada seseorang. Yang pertama, menulis surat rekomendasi. Dapat menggunakan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Kedua, penolakan lamaran kerja. Dapat menggunakan pendekatan tidak langsung. Ketiga, surat penolakan kredit. Menggunakan pendekatan tidak langsung. Bab 11. Penulisan pesan-pesan persuasif. Pada bab ini kita mempelajari 4 subbab. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan persuasif. 2. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. 3. Menulis permintaan persuasif. Dan yang terakhir, permintaan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa memiliki pilihan dan membuat mereka setuju. Pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide dan gagasannya. Pesan persuasif umumnya berdurasi lebih lama, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat. Oleh karena itu, sebelum melakukan persuasi, perlu dilakukan perencanaan. Perencanaannya sebagai berikut. Pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual, analisis audiens Anda dan kemudian susunlah suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Hal itu mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. 3. Memilih pendekatan organisasional. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, Anda perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Hal terpenting dalam
pesan persuasif adalah seorang komunikator harus mampu meyakinkan audiens bahwa ide tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Cara menumbuhkan kredibilitas adalah dengan memaparkan fakta, baik dalam bentuk dokumen, statistik, atau hasil riset. Kedua, kerangka argumentasi. Langkah-langkah membangun argumentasi adalah attention. Komunikator harus dapat menarik minat audiens dengan mengutarakan hal yang bermanfaat bagi audiens. Langkah yang kedua adalah interest. Pada fase ini, komunikator dapat menghubungkan pesan yang ingin disampaikan dengan manfaat secara spesifik yang akan diperoleh audiens. Langkah ketiga adalah desire. Komunikator mampu membuat audiens mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan memberi manfaat lebih bagi audiens. Langkah terakhir adalah action. Komunikator menyarankan tindak spesifik yang diinginkan terhadap audiens dan mempermudah audiens untuk melakukan action tersebut. Ketiga, memilih daya pemikat. Ada 3 bentuk daya pemikat yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemikat emosional. Komunikator dapat menggunakan kata-kata yang berpengaruh pada emosi audiens, seperti kebebasan, merdeka, nilai, penghargaan, kekayaan, dan lain-lain. 2. Pemikat logika. Komunikator dapat menyajikan adanya pusat pengaduan dan pemberi penyelesaian atas pengaduan oleh audiens. Ada 3 cara komunikator untuk memikat logika audiens. Pertama, analogi, yaitu menggunakan suatu alasan dari bukti spesifik menuju bukti spesifik pula. Kedua, induksi, yaitu memberi alasan dari bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Ketiga, deduksi, yaitu memberi alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan spesifik. Cara yang ketiga dalam memilih daya pemikat adalah pertimbangan etika, yaitu menunjukkan perhatian pada audiens dengan jujur dapat memenuhi minat mereka atas kebutuhan tersebut. Menulis permintaan persuasif. Ada 2 cara dalam menulis permintaan persuasif. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Jika Anda sedang mengajukan surat permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya menggunakan perencanaan organisasional AIDA untuk merencanakan penulisan pesan-pesan persuasif Anda. Perencanaan organisasional AIDA terdapat di slide sebelumnya yang attention, interest, desire, dan action. Sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya. Cara yang kedua adalah permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merujuk pada surat keluhan atau complaint letters, namun tujuan Anda dalam melakukan pesan persuasif tersebut adalah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditunjukkan perbedaan apa yang sebenarnya Anda harapkan dengan apa yang sebenarnya telah Anda terima. Permintaan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Dari kedua jenis pesan persuasif tersebut, ada perbedaan yang mendasar dari kedua jenis pesan tersebut. Jika pesan-pesan penjualan ditulis oleh organisasi atau badan usaha yang berorientasi pada keuntungan untuk melakukan persuasi pada pelanggan agar membeli produknya, berbeda halnya dengan permohonan dana. Permohonan dana dibuat oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada para pembaca agar memberi bantuan dana atau aset lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik,
Selain itu, keduanya juga sama-sama berusaha melakukan persuasi kepada para pembacanya untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Yang pertama dilakukan adalah analisis audiens. Mulailah menggali informasi mengenai kebutuhan konsumen, minat, emosional, dan sebagainya. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah dalam menentukan pesan penjualan yang tepat untuk disampaikan kepada audiens. Kedua, memahami tujuan dan urgensi. Tujuan dari persuasif penjualan adalah mengenalkan produk kepada konsumen. Yang ketiga, mengenali produk yang akan ditawarkan. Anda dapat berfokus pada poin keunggulan, keunikan, atau manfaat apa dari produk Anda dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli dan memiliki produk yang Anda tawarkan. Yang terakhir, menentukan media penyampaian. Brosur, sampel produk, surat elektronik, iklan, pengiriman surat dapat menjadi media penyampaian pesan penjualan Anda. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Yang pertama, menarik perhatian. Membuat kalimat tanya di bagian awal pesan penjualan, ilustrasi produk tersebut, atau tawaran solusi atas masalah konsumen, mampu menarik perhatian konsumen untuk tertarik pada apa yang Anda tawarkan. Yang kedua, membangun minat. Menekankan daya tarik produk yang sedang Anda tawarkan kepada pembeli potensial merupakan kunci utama dalam membangun minat para audiens. Ketiga, meningkatkan hasrat. Penjelasan melalui kata-kata, gambar, grafik, atau bagan yang menarik mengenai manfaat utama produk dapat meningkatkan keinginan para audiens untuk membeli produk Anda. Upayakan penjelasan tersebut tetap singkat, sederhana, namun jelas. Yang keempat, memotivasi tindakan. Persuasi melalui pemberian diskon, penawaran khusus, pengiriman tepat waktu, dan aman dapat menjadi motivasi bagi audiens untuk segera membeli dan memiliki produk yang Anda tawarkan. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Teknik dalam penulisan pesan-pesan permohonan bantuan dana tidak jauh berbeda dengan teknik penulisan penjualan. Selama teknik yang digunakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, audiens yang dituju, dan organisasi Anda. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis pesan-pesan permohonan bantuan dana sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan kebutuhan permohonan dana secara spesifik. Kedua, tunjukkan urgensi atau seberapa pentingnya permohonan dana tersebut. Ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, uraikan manfaat dan kegunaan permohonan dana yang Anda ajukan. Telah berakhir presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.